Nah ini ternyata juga ada drama VAR yang akhirnya ke-expose juga di La Liga. Dan ini termasuk dari bumbu-bumbu komentar dari para pemain Almeria bahwa di atas sana ada yang sudah mengatur di Bernabeu seperti ini. Ini udah mulai, kalau istilahnya kalau kata coach ini ada amplop dari Madrid. Biasanya kalau coach akan keluar statement seperti itu ya. Cuman ini kita bahas dulu dari case per case-nya ya. Gue dari case yang dianulir maupun yang tadinya gol tadinya nggak penalti jadi penalti. Menurut lo mana mas yang paling menurut lo layak diperdebatkan? Kalau yang pertama memang penalti. Yang bikin menjadi 2-1 golnya Bellingham dia si penalti Almeria, itu ya? kan memang tangannya terbang fully stretch gitu ya. Walaupun nggak sengaja, itu penalti. Walaupun nggak sengaja ada belakang tapi fully stretch gitu. Cuman ini very soft, maksud gua dia ke belakang gitu ya maksudnya kan ingin berlari, ingin banyak ya pemain seperti itu kena kecolek tapi bukan sebagai sebuah pelanggaran ya yang ya debatable lah. Ini lebih debatable, dan yang kalau menurut gue yang Vini itu juga agak debatable juga. Satunya itu. Tangannya di atasnya si pemain backnya, jadi kan kayak kedorong kan pemain backnya ke depan, dan kenanya adalah di agak sedikit di bawah bahu ya, lebih ke lengan gitu. Lebih ke lengan. Kalau Benzema kan waktu itu pernah melakukan gol juga itu murni shoulder gitu. Tapi kalau kali ini menurut gua ini lebih layak dibilang sebagai sebuah handsball ataupun pelanggaran yang dilakukan Vini terhadap pemain belakangnya. Jadi dari tiga-tiganya menguntungkan Madrid ya. Apes juga gitu Almeria ya. Maksudnya ini tim poinnya baru 5, peringkat paling bawah, ranking 20. Itu ada kesulitan Madrid. Madrid. Baru 5 harus dibegitukan gitu ya. Gue sayang juga sampai melihat itu. Yang selama ini gue appreciate Madrid selalu bisa keluar dengan ya gayanya Ancelotti lah ya. Pergantian pemainnya selalu bisa works, selalu bisa mendatangkan kemenangan. Tapi ya ketika keputusan seperti ini menguntungkan mereka, menurut gue ya agak sayang aja sih. Gimana Coach, lu melihatnya dari ya terutama tadi yang gol yang Almeria dianulir tadi yang dari pelanggaran pemain Almeria, menurut lu itu yang paling kelihatan atau yang Vini justru? Karena dua-duanya. Iya. Dan yang Vini parah, di Twitter gue beredar rekaman terus di zoom tangannya. Itu benar-benar di sini. Benar-benar di sini, dan itu jelas. Yang bikin parah adalah wasit ngelihat ke VAR loh. Wasit ke pinggir lapangan. Udah dibocorin juga kan suara audionya juga bahkan terus, udah dibocorin. Dan disahkan. Ya mau ngapa lagi? I have no words. Kalau lu bola kayak gitu masih lu sahkan. Kalau hands-nya ya itu ya balik lagi ke kalau di sini kan kayaknya itu bukan di shoulder, bukan kena bicepsnya. Iya, kena lengan. Komentatornya udah bilang, gue nggak ngerti untuk gue ini hands karena dia bilang ini nggak kena bicepsnya, ini benar-benar di bawah. Dan itu benar jelas. Dua komentator bilang ini jelas hands. Dan dia bilang ini keputusan yang salah dari wasit. Betul. Cuman kan di Inggris kan kadang-kadang kena situ juga nggak hands juga gitu kan, on field decision. Karena kemarin sempat lihat di Twitter tuh ada pembahasan lengannya yang masuk itu adalah di sini nih pembatasnya. Di sini masih hitungannya hijau, di sini udah merah nih. That's not. Shoulder itu sampai bicep saja sini. Tapi kalau di peraturannya tuh ada gambarnya. Iya, betul. Hijaunya agak sedikit turun sampai bawah. Sini. Tulang yang menonjol ini kan. Iya, tulang yang menonjol. Itu benar-benar di bawahnya. Dan yang menyedihkan, pelatih dan pemain seperti Carvajal masih mengatakan, oh ya itu keputusan yang tepat. Ya sudah, terserah lu. Semua orang punya hak berbicara, tapi untuk gue kredibilitasnya Ancelotti udah drop. Even though walaupun kadang-kadang di sini pun dibilang nggak hands, Romero di sini juga dibilang nggak hands kan. Ya tadi itu kan sudut-sudutnya itu kadang-kadang berpengaruh, proximity kadang-kadang berpengaruh. Tapi kalau tadi di sini tuh mungkin di Inggris akan tidak menjadi hands, karena kan banyak sekali kejadian di sini tuh nggak menjadi hands. Tapi apakah ya tangannya itu mendorong si itu yang menjadi pelanggaran? Ya gue nggak tahu itu apa keputusannya. Cuman kan akhirnya wasit mengatakan bahwa itu sebagai sebuah gol yang sah. Tapi menurut gue itu fully debatable sih. Karena kan yang memanggil awalnya si wasit utamanya kan juga dari VAR-nya. Dia bilang menurut mereka poses ini nggak handsball gitu kan, dan si wasit juga ngelihat ya benar, nyata keputusan kalian benar, nyata katanya kena shoulder. Jadi memang udah dari VAR dan juga dari wasit secara audio sudah membocorkan bahwa mereka memang deal atau sepakat bahwa itu bukan handsball karena masih dalam kena bahu kanan katanya. Tapi kalau dari sisi permainan berarti kan ini Madrid parah banget dong ngelawan juru kunci, mereka harus menang dengan cara seperti ini gitu. Walaupun ya dalam sepak bola ya ini kadang-kadang terjadi gitu keuntungan seperti ini, bukan berarti dia membayar sesuatu atau ngasih apa, karena di musim ini kayaknya baru ini yang benar-benar kelihatan Madrid
kontroversi ya dibandingin Juve gitu misalkan tahun lawas. Dulu maksudnya kan tahun lawas gitu ya. Ya kalau Madrid sih sebetulnya ya kalau dari sisi permainan ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh Ancelotti. Masukin Fran Garcia, masukin Jose Lu, masukin Brahim Diaz, itu ngubah sedikit permainan. Dibandingkan babak pertama hancur banget. Madrid hancur banget, nggak bisa ciptain peluang. Itu memang mereka layak ketinggalan sampai 2 gol. Jadi menurut gua ada perubahan dari sisi taktikal. Jadi kalau mereka bisa mencetak gol, itu juga sebetulnya ada perubahan dari Ancelotti. Cuman sayangnya kenapa itu harus diselingi atau ditambahkan dengan aspek-aspek yang secara kasat mata itu terlihat bahwa mereka lebih menguntungkan ke Madrid sih dalam kasus-kasus ini gitu. Lu percaya coach lu kan biasanya suka keluar nih statement-statement nggak ada. Gini ya, gue itu nggak boleh bercanda. Gue nggak boleh sarkas langsung dianggap serius. Sementara mereka boleh bercanda, gue nggak boleh. Kan kocak gitu. Makanya tambah gue dilarang, tambah gue lakukan itu. Lakuin coach. Ngerti nggak? Masalah City kan viral, masalah ini viral. Ya, dan nggak lah. Kalau dibilang amplop nggak, cuman baru transferan. Ini sama. Gue lihat sama kayak kasusnya Messi di Piala Dunia. Nggak ada amplop, nggak ada swap, nothing. Cuman wasit itu lebih respect ke Messi atau pengen secara manusia pengen Messi jadi juara dunia. Itu psikologis. Iya, jadi psikologis banyak wasit mungkin pro Madrid yang pengen Madrid jadi juara dan nggak ada salah karena tetap wasit tetap manusia. Jadi nggak ada diuntungkan. Cuman pada saat ada kasus yang 49-51% Madrid diuntungkan. Dan ini bukan suap atau apa, enggak. Ngerti nggak? Kenapa baru musim ini doang? Maksudnya karena Madrid tahun lalu nggak juara kan? Oh iya, jadi karena jatah gitu Madrid. Iya. Enggak, karena mungkin bukan jatah. Wasit nggak mau Girona yang juara, coach. Bukan jatah. Somehow secara psikologis, ya Madrid harus juara. Ya tapi memang layak juara lah tahun ini lah. Masa iya back to back nggak juara? Setuju. Kan gue udah bilang di sini juga, Madrid akan juara. Mau Girona Madrid akan juara musim ini. Di samping Barca keteteran dan Girona gue nggak anggap sebagai kompetitor ya. Jadi lu nggak perlu hal-hal kayak begini. Tapi kembali lagi, wasit juga manusia. Walaupun hands itu untuk gue sangat menyedihkan. Nah terus kalau gue bilang amplop, wah langsung teriak-teriak. Jadi gue nggak boleh bercanda di sosmed itu. Yang lain boleh, gue nggak boleh sarkas, gue nggak boleh bercanda. Tambah gue lakukan kalau nggak boleh. Ya mungkin ini federasinya Liga Spanyol atau La Liga udah mulai ketar-ketir takut Girona yang juara. Nggak laku nih kalau Girona yang juara. Kita jatuhin gimana caranya Girona yang nggak juara gitu ya. Nggak menjatuhkan. Ini murni psikologis. Nggak bercanda lah. Itu bercanda. Tapi emang menurut gue Madrid ya lu nggak boleh bercanda, dianggap serius. Oh iya sorry ya nggak boleh bercanda. Karena ya selain pertandingan ini ya kemarin itu menurut gue nggak ada pertandingan lain yang kelihatan benar-benar maksudnya keputusannya sih dua-duanya ketiga-tiganya debatable gitu. Cuman kalau lo tanya ke gua, ya pertama penalti, kedua menurut gua it's a very soft pelanggaran terhadap Bellingham. Yang kedua ya. Tapi kalau yang ketiga itu handsball menurut gua. Kalau lo tanya ke gua ya. Cuman gua mengerti ketika wasit itu memberikan sebagai 50-50 masih bisa ya. Ya gua juga setuju sih kalau gua lebih paling yang kedua masih yang paling penting amat kayak gitu ditarik buat dianulir. Kalau menurut gua yang Vini masih 50-50 kalaupun kena sini dibilang shoulder pun menurut gue masih masuk akal karena pemain back yang di depannya juga jauh di bawah shoulder. Gue sih ngeliatnya di sini sih coach yang di lu cek Twitter gue. Lu cek Twitter. Itu udah di ini pakai AI kali diturunin ke bawah. Ini gue buka biar lu nanti. Gue pikir juga shoulder. Ternyata jauh di bawah shoulder. Di bawah shoulder, cuman kalau di gambar peraturan IFAB, garis hijaunya itu kan? yang hijaunya itu di bawah yang hijau itu. Gue juga lihat gambar itu. Itu di bawah itu. Karena kan tangannya nge-stretch di atas badannya si itu kan, di atas badannya si backnya. Iya pertama, walaupun kenanya ketika dia udah kesini. Iya, makanya gue merasa, ini kalaupun dianggap gol menurut gue masih masuk akal. Tapi yang kedua menurut gue nggak penting banget dianulir tuh yang pelanggaran kepada Bellingham yang jadinya ini kayaknya jauh banget ditarik ke belakang. Walaupun di game Premier League juga kemarin ada tuh ya yang ditarik ke pelanggaran ke belakang kalau itu juga. Pelanggaran ya memang harus ditarik sampai situ karena itu kan yang ngawalin juga ngawalin sequence dari serangan itu kan mulainya dari situ. Apakah ada pelanggaran sebelum terjadinya gol kan dilihat kan ketika dilihat menurut mereka itu sebuah pelanggaran cuman menurut gue itu termasuk soft banget ya untuk dijadikan sebuah pelanggaran menurut gue karena kan semi sengaja apa enggak sih kan lu berlari kan lu pasti akan melakukan tangan seperti itu kan biasanya seperti itu ya tapi memang namanya tim yang lagi unggul 2-0 tiba-tiba dibalap dengan keputusan-keputusan yang mungkin
kontroversi ya, ini pasti kesel banget akhirnya keluar lah. Gambarnya dicoret. Ya kan itu karena disabled itu, owner. Editan itu soalnya, Ya, coach. itu bener-bener di zoom, bukan editan, di zoom bahwa itu kena di bawah. Ya nantilah tapi kita ya, cari. gue nggak heran lah kita kalau itu cari. Madrid.